konsolidasi metode ekuitas. Kali ini kita akan membahas dengan contoh soal yang sama, hanya kita modifikasi kepemilikan saham dari PT Induk. Kita menggunakan data laporan keuangan yang sama, neraca PT Induk dan PT Anak sebelum konsolidasi, sebelum akuisisinya. Pada 2 Januari 2020, PT Anak membeli 80% saham PT Anak. Maaf, saya ulangi, PT Induk membeli 80% saham PT Anak seharga Rp1.550.000 secara tunai. Neraca PT Anak dan PT Induk sebelum akuisisi tersebut adalah sebagai berikut di sebelah kiri. Kemudian diminta buat kertas konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Kemudian buatlah jurnal akuisisi dan eliminasi. Kita akan tentukan dulu apakah terdapat goodwill dan terdapat kepentingan non pengendali. Goodwill eksis jika terdapat kelebihan harga akuisisi di atas nilai wajar ekuitas yang diakuisisi. Di sini harga akuisisi yang dimaksud adalah harga akuisisi jika perusahaan mengakuisisi 100% saham PT Anak. Ya, di sini kita melihat bahwa nilai wajar ekuitas yang diakuisisi adalah 1.500.000 ya. Di sini kita lihat yang diakuisisi adalah ekuitas PT Anak senilai 1.500.000 jika diakuisisi 100% ya. Rp1.500.000 jika diakuisisi 100%. Berapakah harga akuisisinya? Kita lihat bahwa untuk mengakuisisi 80% saham PT Anak, PT Induk membayar sejumlah 1.550.000 secara tunai. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa untuk mengakuisisi seluruh ekuitas PT Anak dibutuhkan dana lebih dari 1.550.000. Sedangkan ekuitas yang diakuisisi adalah 1.500.000. Dengan demikian jelas terdapat goodwill. Kemudian, apakah terdapat kepentingan non pengendali? Di sini PT Induk hanya memiliki 80% saham PT Anak. Dengan demikian terdapat 20% pemegang saham yang lain. Ya, dengan demikian terdapat non pengendali, kepentingan non pengendali eksis sebesar 20%. Nanti kita akan menghitung goodwill dan kepentingan non pengendali pada waktu kita melakukan konsolidasi. Kita melangkah ke konsolidasi. Yang pertama itu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Ya. Saat setelah akuisisi ada dua transaksi, yaitu transaksi akuisisi itu sendiri dan transaksi eliminasi.
posisi keuangan sebelum konsolidasi adalah ini. Kemudian terjadi akuisisi di mana perusahaan mengeluarkan kas sebesar 1.550.000 dan mendapatkan ini kas keluar 1.550.000 dan mendapatkan ekuitas senilai 1.550.000. Kemudian langkah kedua adalah mengeliminasi akun investasi ekuitas PT Anak dan akun investasi ekuitas PT Anak dieliminasi dan akun ekuitas PT Anak kita eliminasi juga. Jadi ini dan ini akan dieliminasi. Ini yang kuning ini posisinya di sini ya, karena ini menambah. Jadi ini akan kita eliminasi dengan ini. Ya. Jadi cara mengeliminasinya seperti biasa, investasi ekuitas PT Anak dapat kita kredit. Dalam konsolidasi antara PT Anak dan PT Induk, antara perusahaan dan anak perusahaan, kita selalu akan mengeliminasi akun investasi PT Anak pada PT Induk dan akun ekuitas PT Anak. Ini akan selalu kita eliminasi karena kedua akun tersebut, dua akun ini adalah akun yang saling resiprokal atau akun timbal balik, mana investasi ekuitas PT Anak ini mencerminkan kepemilikan atas ekuitas PT Anak. Kita akan mengeliminasi investasi ekuitas PT Anak, kita kredit. Kemudian modal saham dan laba ditahan ekuitas kita debit. Jadi 1.500.000 kita debit. Kita konsentrasi warna hijau ini adalah eliminasi investasi anak kita kredit, sehingga kedua akun tersebut tereliminasi dalam neraca konsolidasi. Namun kita lihat bahwa kedua angkanya tidak sama. Di sini kredit 1.550.000, di sini debit 1.500.000. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Karena terdapat goodwill dan kepentingan non pengendali. Ya. Kita sudah mengidentifikasi di awal bahwa terdapat goodwill dan kepentingan non pengendali, dan kita bisa hitung di sini goodwill adalah 100% dari harga akuisisi dikurangi 100% ekuitas, ya, dimana 100% harga akuisisi kita dapatkan angka kita hitung 100% harga akuisisi yang kita tahu adalah angka 80% harga akuisisi 1.550.000. Ini adalah 80% harga akuisisi. Untuk mendapatkan 100% kita bagi dengan 80%.
sehingga didapatkan angka 19.37.500 kita kurangkan dengan 100% ekuitas adalah 100% ekuitas di sini adalah 1.500.000. Itu ekuitas PT Anak. Hasilnya harga ekuisisi dikurangi nilai wajar ekuitas 437.500. Kemudian kepentingan non pengendali 100% ekuitas ditambah goodwill dikalikan persentase kepentingan non pengendali. Kita hitung atau kita ambil 100% ekuitas. 100% ekuitas adalah 1.500.000 tambah goodwill 437.500. Kita kasih kurung, tutup kurung buka. Kita kalikan dengan kepentingan non pengendali, presentasenya adalah 20%. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan angka goodwill dan angka kepentingan non pengendali, kedua angka ini kita letakkan di kertas kerja konsolidasi, tepatnya di kolom eliminasi dan penyesuaian. Ini untuk menambal ketidaksesuaian antara sisi kredit dan sisi debit. Kita lihat goodwill adalah aset, kita tempatkan di bagian debit. Kepentingan non pengendali itu adalah ekuitas yang menjadi bagian dari kepentingan non pengendali atau pemegang saham minoritas. Ekuitas adalah kredit, kita tempatkan di sisi kredit. Kita lihat jumlahnya balance, ya, jumlah debit dan jumlah kredit balance. Jumlahnya 193.700, di sisi kredit juga 193.700. Ya, jadi balance kita lihat, cek balance debit kreditnya ada di sini, cek. Kemudian kita lakukan, ini sudah selesai, sudah tereliminasi semua, ya. Ini sudah tereliminasi, ini juga sudah tereliminasi, ya. Ini ada di sini 1.550.000 investasi ekuitas PT Anak dan ekuitas PT Anak 1.500.000 tereliminasi. Namun timbul dua akun baru, yaitu akun goodwill di sisi debit dan akun kepentingan pengendali di sisi kredit, hingga hasil akhir konsolidasi adalah seperti ini. Kita lanjutkan dengan transaksi selama tahun 2020, ya. Setelah perusahaan diakuisisi, PT Anak diakuisisi oleh PT Induk, maka kedua perusahaan itu tetap eksis, masing-masing beroperasi, memperoleh laba, dan memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Sini kita lihat PT Induk memperoleh laba 2 juta, PT Anak memperoleh laba 300.000,
40% dari laba dibagikan sebagai dividen pada pemegang saham PT Induk, 60% laba PT Anak dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham PT Anak. Kita lihat jurnal yang ada, ya, kedua perusahaan sama-sama memperoleh laba, PT Anak dan PT Induk laba. Ketika PT Anak memperoleh laba pada metode ekuitas, ya, jika menggunakan metode ekuitas maka laba tersebut diakui sebagai pendapatan investasi yang akan menambah investasi ekuitas PT Anak pada akun investasi ekuitas PT Anak pada PT Induk. Yang jadi investasi PT Induk pada PT Anak akan meningkat yang tercermin kepada di dalam akun ini, ya. Jadi PT Anak memperoleh laba 300.000 diakui sebagai pendapatan investasi dan yang dilawankan dengan investasi dan ekuitasnya. Ingat, jika pendapatan bertambah maka aset bertambah, ya. Asetnya dalam hal ini adalah investasi ekuitas PT Anak. Nah, kenapa bertambahnya laba 300.000? Kenapa pendapatan investasi yang diakui hanya 240.000? Hal ini sesuai dengan kepemilikan PT Induk dan pada PT Anak hanya 80%. Jadi yang diakui juga hanya 80% dari laba diakui sebagai pendapatan investasi yang akan menambah investasi ekuitas pada PT Anak. Nah, ini adalah akun resiprokal atau jurnal resiprokal, ya. Jadi akun-akun di sini harus dieliminasi, ya. Jurnal ini harus dibatalkan karena ayat jurnal ini merupakan cermin dari apa yang terjadi di PT Anak, ya. Jadi ketika kedua buku perusahaan digabungkan, ini sudah tidak diperlukan lagi, ya. Cerminnya sudah tidak diperlukan lagi karena yang realnya sudah digabung, ya, realnya sudah digabungkan. Kemudian kita lihat dividen. PT Anak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, ya, termasuk PT Induk. Pemegang saham utama pengendali adalah PT Induk. Jadi ketika PT Anak membagikan dividen, PT Induk membukukan dividen itu sebagai pengurang investasi ekuitas PT Anak. Nah, dividen itu dianggap sebagai penarikan, ya, penarikan investasi, pengurang investasi. Ya, kita lihat di sini ketika laba terjadi maka akun ini bertambah, tapi ketika dividen dibagikan akun ini berkurang. Di samping itu karena dividen tidak dibayarkan pada waktu pengumuman, jadi bertanggal pengumuman misalkan tanggal 1 Desember dan akan dibayarkan di tahun depannya, maka diakui sebagai utang dividen di sisi PT Anak.
di sisi PT induk diakui sebagai piutang dividen. Kedua akun tersebut juga merupakan akun resiprokal yang harus kita eliminasi. Kita akan melihat eliminasi dari ayat-ayat jurnal ini di kertas kerja konsolidasi. Kita lihat kertas kerja konsolidasi. Ini adalah neraca dari PT induk dan PT anak setelah terjadi transaksi-transaksi yang menyebabkan laba dan transaksi dividen. Kedua neraca ini akan kita gabungkan, tapi terlebih dahulu kita akan mengeliminasi akun-akun resiprokal atau mengeliminasi jurnal-jurnal yang sifatnya resiprokal yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama kita lihat lagi, ini yang kita batalkan yang pertama ya, adalah ayat jurnal pengakuan pendapatan investasi, di mana pendapatan investasi ini akan kita debit, ini akan kita kredit ya 240.000. Jadi investasi ekuitas PT anak kita kredit 240.000, pendapatan investasi kita dapat 240.000 ya. Kemudian kita akan mengeliminasi juga investasi PT anak akun inlet dengan dividen ya. Ini akan kita eliminasi. Dividen di sini dapat, kita akan kredit. Investasi ekuitas PT anak di sini kredit, akan kita dapat. Dividen. Jadi investasi ekuitas PT anak kita dapat 144.000. Dividen juga kita dapat 144.000. Nah, ini dengan ini kita lihat dividen PT anak 180.000 dieliminasi 144. Jadi tidak semua dieliminasi, sisanya masih ada. Dan sisanya itu nanti akan sisanya itu akan di kredit juga ya, ketika eliminasi dan berubah menjadi kepentingan non pengendali. Jadi dividen ini akan mengurangi kepentingan non pengendali ya, 36.000. Dan dividen adalah saldonya debit ya, ingat ya, kalau debit itu mengurangi ekuitas ya, dividen itu mengurangi ekuitas karena dia menarik dana keluar dari perusahaan. Jadi yang 36.000 adalah terkait dengan non pengendali ya. Jadi pertama-tama kita akan delete yang ini, dividen, dan dilawankan dengan investasi PT anak. Ekuitas PT anak 144.000, sisanya akan ke non pengendali ya. Kemudian piutang dividen akan dilawankan dengan utang dividen ya. Piutang dividen 144.000 PT induk
kita lawankan dengan utang dividen di PT Anak sebesar berapa? 180 ya. Jadi utang dividen, piutang dividen. Ada sisa 36.000. 36.000 adalah utang dividen kepada pemegang saham yang lain selain PT Induk. Jadi total utang dividennya 836. Kemudian yang terakhir adalah seperti pada waktu melakukan konsolidasi sesaat setelah akuisisi ya. Jadi yang sisanya adalah ya setelah semuanya dieliminasi masih ada sisa ini ya. Akun investasi ekuitas PT Anak masih tersisa 1.550.000. Ini akan kita eliminasi ya. Lawannya adalah ekuitas PT Anak akan kita eliminasi ya. Dan akan timbul goodwill dan kepentingan non pengendali yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Goodwillnya segini, kepentingan non pengendali segini. Yang hijau ini. Jadi ada beberapa jurnal di sini sesuai dengan warnanya ya. Yang warna orange, bukan orange ya, kuning. Ini kuning adalah eliminasi transaksi dividen ya, dividen. Yang warna hijau muda ini 240 adalah eliminasi transaksi pengakuan laba PT Anak. Kemudian yang biru ini adalah eliminasi sisa dari dividen. Ya, sisa dari dividen PT Anak. Kita eliminasi, kita pindah ke kepentingan non pengendali. Ya, di 180.000. Pertama kan sudah dieliminasi 144. Ya. Kemudian sisanya 36.000 kita pindahkan ke kepentingan non pengendali. Jadi jurnalnya seperti ini. Ya, yang hijau ini adalah mengeliminasi investasi. Ini ada salah angka, ini harusnya 125. Ya. Yang biru ini dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selain PT Induk ini mengurangi ekuitas dari kepentingan non pengendali. Kemudian yang terakhir, laba tahun berjalan 300.000. Laba tahun berjalan 300.000 milik PT Anak. 20% akan kita eliminasi. Kita pindahkan ke kepentingan non pengendalinya. Nah, laba 300.000 ini 20%-nya atau 60.000 adalah menambah kepentingan non pengendali. Jadi kita ya, jadi laba yang akan tersisa di neraca konsolidasi adalah 2 juta milik PT Induk ditambah 240.000 milik PT Induk juga ya.
laba PT Anak yang menjadi milik PT Induk 2240 ya. 60.000-nya menambah kepentingan non pengendali ya. Jadi kita sudah eliminasi yang perlu dieliminasi ya. Sesudah kita eliminasi semuanya, tinggal kita jumlahkan ya. Angka-angka yang tersisa ini akan kita jumlahkan dan jadilah neraca konsolidasi seperti ini.